Hai Sobat Berkawan, ketemu lagi dengan gua Niko sebagai Senior Alliance Manager PT Berka Hardaya Perkasa dan masih ditemenin sama Bro Ranis sebagai Senior Manager Technical Solution Architect di Berka dan pastinya bintang tamu kita yang masih sama dengan Bro Michael Tio Trisno sebagai Hybrid IT Leader HPE Indonesia. Dan kita masih ngobrol di Tech Talk Berka Podcast yang udah pastinya podcast ini ngebahas soal teknologi IT terkini di Indonesia. Nah, bro, kita ngobrol lagi nih. Jadi kalau misalkan kita kemarin udah bicara soal hybrid IT gitu ya. Nah, kalau menurut lu bro, fokus solusi yang menjadi tren saat ini di industri untuk the next wave digital transformation itu adalah masih hybrid IT lah kita ngobrolnya. Nah, gimana nih HPE bisa membantu customer untuk bisa bertransformasi, bro? Ya, Bro Niko. Jadi ini menarik banget kalau ditanya secara tren teknologi gitu ya. Mungkin minggu lalu kita udah bahas banyak mengenai bagaimana next wave digital transformation, apa challenge-nya customer, ada cost, ada scale, ada agility, ada complexity ya. Kemudian kita ada diskusi people, proses, teknologi gitu ya. Atau people, ekonomi, teknologi lah kira-kira gitu. Nah kalau bicara secara tren, mungkin Sobat Berkawan juga mungkin bisa lihat di layar gitu ya. Ini menarik sekali karena saya buatnya bentuknya blok nih supaya kita sama-sama bisa lihat ya. Tren kalau secara teknologi saya rangkum nih dalam beberapa blok, ada 3 layer gitu ya. Kita bicara layer paling bawah itu di level infrastruktur. Kemudian layer kedua itu di level mungkin kita bicaranya hypervisor atau satu level di atasnya operating system atau sekarang kita sebut container, dan layer ketiga itu kita bicara use case atau penerapan teknologinya gitu. Nah ini kita mulainya dari paling bawah lah kira-kira. Nah kalau bicara mengenai tren industri, ya siapa yang tidak kenal ya Bro Ranis ya, di area compute kita punya penyedia prosesor lah saat ini di dunia. Ada Intel, ada AMD gitu kan ya. Nah dua-duanya berkompetisi, tapi ya kompetisi mereka itu menghadirkan opsi buat kita. Ya, buat kita yang menawarkan ke Sobat Berkawan atau Sobat Berkawan juga nih punya alternatif gitu. Jadi kita bicara kalau Intel yang terbaru, Ice Lake misalnya itu up to 40 core. Ya. Sudah 40 core 40 ya sekarang ya. Nah kalau Bro Niko bilang 40 core, nah kalau AMD up to 64 core. Luar biasa. Luar biasa. Nah tapi jangan lihat jumlah core-nya nih, karena masing-masing teknologi ini tuh tentunya use case-nya berbeda. Beberapa Sobat Berkawan mungkin masih cenderung tetap stay dengan Intel karena ya application compatibility, user experience yang mereka sudah gunakan selama ini gitu. Tapi ada juga beberapa Sobat Berkawan mungkin bisa melihat alternatif kalau ke misalnya AMD prosesor. Ya itu karena saat ini up to 64 core gitu. Ya, kedepannya mungkin akan ada pengembangan lain lagi gitu. Nah lalu yang kedua kita bicara mengenai hyperconverged gitu. Nah, bagaimana pemilihan teknologi itu menjadi mandatori sekarang, menjadi penting. Jangan salah pilih teknologi, ya kan? Tren industri berkembang tapi ya kehadiran teknologi juga memberikan alternatif. Sekarang kalau mungkin Bro Ranis tahu HCI ada yang bisa di scale independent kayak mungkin disaggregated hyperconverged. Ada juga hyperconverged yang model appliance yang memang di scale-nya itu ya harus bareng-bareng antara CPU, memori, disk gitu kan. Nah itu bentuk appliance. Jadi kita bicara HCI 1.0 dan HCI 2.0. Nah itu tersedia nih. Saat ini jadi tren juga di market gitu. Lalu kalau kita bicara networking, wah itu semua orang tahu lah. Software defined networking, zero trust access gitu ya. Itu udah berkembang luar biasa. Nah, bagaimana dengan teknologi bare metal? Bare metal kita masih berbicara, masih banyak mungkin Sobat Berkawan yang masih menggunakan server bare metal. Ya itu buat apa? Mungkin buat aplikasi legacy, ya kan, yang belum bisa diporting ke virtualisasi atau ke container. Buat application yang memang butuh high performance misalnya, buat bisa di scale, ya kan, nggak perlu ada virtualisasi di atasnya. Nah itu juga menarik. Lalu di area storage, nah ini juga menarik nih. Kalau tren industri di storage, nanti mungkin di next page saya bisa kasih lihat bagaimana kita HPE mengubah paradigma. Bagaimana memanage storage dan data itu selamanya. Nah ini selamanya gitu ya. Nanti saya bisa jelasin lebih detail. Nah layer di paling bawah ini infrastruktur. Tren teknologinya luar biasa. Jadi kayak tadi di storage, saya mungkin lupa sampaikan ya, all NVMe. Ya kan? Lalu bagaimana user bisa diberikan garansi sekarang 100% data availability guarantee. 6 nines availability misalnya.
Nah, itu hal-hal yang menjadi tren saat ini. Lalu bagaimana pengembangan infrastruktur bisa dibantu dengan artificial intelligence di data center. Nah, ini juga menarik ya. Lalu kemudian kalau di pilar kedua yang tadi saya sampaikan, ini ada virtual machine, ada container. Nah, ini menarik karena banyak user yang sekarang lagi melihat mau ke virtualisasi atau virtual machine atau sekaligus langsung pindah ke container. Karena kalau memang dia basisnya microservices, mungkin akan lebih menarik langsung ke container gitu. Nah, tapi balik lagi tergantung programming application-nya. Kalau masih monolitik mungkin belum bisa, ya kan? Tapi kalau udah microservices ya pasti lebih bagus ke container. Ini tren, ini salah satu tren. Lalu kemudian database consolidation juga tren. Bagaimana user-user sekarang mengkonsolidasi database gitu ya, yang tadinya mungkin separated atau scattered, sekarang digabung. Tapi dipartisi database-nya, dibuat beberapa instance. Nah, lalu kemudian implementasi seperti data analitik. Nah, ini juga penting. Ya, kita minggu lalu kan kita cerita ya bagaimana pentingnya data analitik itu bisa mengubah dari data structure unstructured menjadi data yang bernilai buat si sobat berkawan nih untuk bisa kemudian bisa dipakai untuk pengambilan keputusan ya. Nah, lalu kemudian kita bicara lagi ada tren industri seperti high performance computing. Nah, coba kita bayangkan misalnya ya kita ambil contoh misalnya pengkajian meteorologi dan geofisika misalnya, perhitungan gempa, simulasi gempa dan tsunami. Nah, itu bukan server biasa yang dipakai, itu server-server high performance computing. Lalu kemudian ya tentunya public cloud itu juga jadi tren gitu ya. Yang layer di atasnya lagi itu kita bicara use case. Kita bicara use case di mana ada application modernization. Ya, teman-teman sobat berkawan juga melihat bahwa ada kemungkinan aplikasi yang sudah dipakai harus di-refresh cycle-nya. Nah, terutama kita lihat mungkin sobat berkawan yang masih punya infrastruktur berbasis Unix misalnya mau pindah ke Linux. Itu karena application mendrive itu, certification application. Kemudian kita bicara mengenai data atau ransomware protection. Nah, ini juga menarik. Minggu lalu saya cerita ya, managing complexity itu kalau ada ransomware attack itu pasti luar biasa painfulnya buat sobat berkawan. Tapi ya again kita punya solusi dan ini sekarang lagi jadi tren. Bagaimana kalau misalnya kita sebut sekarang misalnya jam 11.15 pagi ada ransomware attack. Apa iya korporasi mau mengeluarkan uang untuk membayar untuk data bisa di recover? Belum tentu. Kalau kita punya tools yang tepat, kita punya solusi yang tepat. Kalau dia modelnya proteksinya by journal, ya 2 menit sebelumnya bisa kita recover. Bisa 11.13 kita bisa recover data kita. Gak usah nunggu yang backup sehari sebelumnya. Nah, ini yang menarik nih, karena banyak tren teknologi saat ini yang benar-benar membantu digital transformasinya sobat berkawan itu bisa lebih mulus gitu kira-kira. Nah, ada juga solusi-solusi terkait SAP HANA ya. BRK juga merupakan salah satu bisnis partner kami yang memang paling banyak bekerja sama dengan HPE mendevelop teman-teman ataupun user-user yang menggunakan SAP ERP pindah ke SAP HANA. Lalu kemudian ada juga implementasi use case dari artificial intelligence, machine learning operations atau MLOps. Nah, ini sesuatu yang menarik karena banyak yang bisa diolah dari data analitik, kita pindah ke machine learning ataupun AI untuk mendapatkan ya itu output. Paling contoh sederhana, orang bicara mengenai mengambil picture terhadap fototoraks misalnya. Kan harus butuh radiologis buat baca hasilnya. Apakah pernah dibayangkan teknologi yang baca hasilnya? Nah, kalau kita memanfaatkan AI dan deep learning, kita bisa tuh fototoraks itu, medical imaging, kita bisa keluarkan outputnya melalui teknologi. Jadi instead of radiologis membaca, kita punya tools dari sistem IT yang mampu membaca hasil medical imaging itu dengan rekomendasi misalnya ada sekian banyak penyakit yang terdeteksi dari hasil fototoraks. Nah, tentunya ini membantu dokter, membantu radiologis karena punya second alternatif. Nah, yang terakhir ada use case seperti 5G, IoT. Nah, seluruh tren ini sebenarnya kita bisa rangkum dalam konsep as a service. Minggu lalu kita sempat bahas bagaimana IT sekarang mengkonsumsi sebagai service kan. Nah, IT produk dan layanan itu dikonsumsi as a service. Nah, itu yang kita hadirkan dengan outline topik bagaimana cloud experience itu kita bawa mendekati ke sobat berkawan. Melalui apa? Melalui HP GreenLake. Jadi kalau kita lebih detail daripada penerapan
teknologi dari sisi digital transformation, nah kita lihat dulu nih, Sobat Berkawan bisa lihat di layar satu teknologi yang memang kita kembangkan, ya, yang benar-benar berbasis pada as a service yang kita sempat ngobrol minggu lalu ya. Kehadiran dari teknologi berbasis storage yang HPE punya saat ini itu menghadirkan layanan storage tapi diakses benar-benar seperti public cloud. Jadi instead of kita going ke data center manage sendiri dengan HP Alletra dan data service cloud console, saya bisa tuh provisioning storage saya itu misalnya contoh dari mobile device atau dari notebook misalnya. Saya tinggal berikan instruksi lewat portal, nanti yang bekerja adalah public cloud akan kirim instruksi ke si device, ke si storage untuk provisioning. Mulai dari pembuatan array, mulai dari bikin zoning dan lain-lain. Nah itu benar-benar layanan cloud yang benar-benar kita hadirkan contoh ya ke infrastruktur. Betul. Nah ini ada 2 produk teranyar nih terbaru dari HPE yaitu Alletra 9000 dan Alletra 6000. Alletra 9000 itu adalah DNA dari produk HPE Primera. Sementara Alletra 6000 adalah DNA dari produk HPE Nimble. Nah, masing-masing punya kelebihan. Satu memang menghadirkan layanan 2 controller sampai 8 controller. Satu lagi menghadirkan layanan dual controller tapi bisa 6 nines availability. Both itu all NVMe. Nah, yang menarik mungkin yang gambar panah ya, as a service. Nah, kita bisa hadirkan layanan storage ini benar-benar dalam konsep GreenLake tadi sebagai as a service. Nah, ini yang saya lihat bahwa ini yang benar-benar merubah bagaimana kita merubah paradigma how to manage data dan storage selamanya gitu. Nah, ini saya lihat kita adalah teknologi vendor pertama yang benar-benar merilis konsep true alternative to public cloud. Jadi kita sebut sekarang HP itu merupakan on-prem edge to cloud as a service company. Karena kita benar-benar membawa experience cloud itu ke data center atau ke site-nya Bapak Ibu sekalian, sobat-sobat Berkawan. Oke, kira-kira itu Bro Niko. Ya, jadi menarik ya kalau kita lihat HP Alletra ini, artinya kita sama-sama tahu bahwasannya di digital transformation saat ini data itu yang menjadi poin utama. Data itu yang benar-benar sangat penting gitu ya. Bagaimana sobat Berkawan, customernya Berka, kemudian company-company besar itu bisa menjadikan data ini sangat-sangat useful dan akhirnya bisa menjadi data insight dan company bisa menjadi punya habit data driven atau bahkan sampai ke data led gitu ya. Dan tadi kalau misalkan kita lihat juga bahwasannya bagaimana kita bisa mengolah data ini dengan HPE punya high compute server gitu ya, high compute server sehingga kita bisa implement AI, kita bisa implement machine learning. Nah, kalau kita lihat dari sana, menurut Bro Ranis ya, konsep apa yang kita bisa bantu ke customer dan solusinya seperti apa sih? Kira-kira gimana Bro Ranis? Oke, thank you Bro Niko. Jadi kalau tadi kita dengar Bro Mike berbicara mengenai tren-tren yang ada di IT saat ini, kalau kita bicara tadi use case, jadi Berkawan bisa membantu BRK bisa membantu sobat Berkawan untuk mengikuti tren-tren itu untuk mengatasi problem-problem yang ada di IT sekarang ini. Yeah. Jadi kita tahu kalau data itu sangat penting. Bagaimana kita bisa unlock the potential of data. Tuh, jadi data tidak hanya disimpan saja nih. Kita bisa bantu penyimpanan data juga. Jadi misalkan kita bisa bantu kita konsep big data. Jadi semua data yang ada baik itu ada di data center, di edge itu kita bisa collect, kita masukkan ke satu data warehousing untuk kita analisa. Jadi kalau kita berbicara mengenai data, itu tidak hanya berbicara mengenai angka, mengenai berapa suhu saat ini, berapa angka rupiah saat ini, tidak. Itu tapi data lebih lebar dari itu. Jadi data bisa berupa data-data sentimen dari sosial media. Kita tahu sekarang digital pun juga udah mengarah ke digital marketing. Jadi bagaimana respon dari user misalnya di Twitter, di Instagram dan di sosial media lainnya bersentimen atau beropini terhadap suatu yang kita post di sosial media. Apakah itu sentimennya positif? Apakah itu sentimennya negatif?
Nah itu apakah banyak yang like, banyak yang dislike, atau banyak yang komen, atau banyak yang hate speech atau seperti apa. Nah itu dipicu dari postingan kita di sosial media. Nah data-data itu bisa kita ambil, kita bisa simpan. Jadi satu posting ini banyakkan sentimen positif atau sentimen negatif. Jadi tidak hanya berbicara mengenai data, tapi bagaimana kita bisa melihat respon di masyarakat seperti apa. Nah, Market trendnya juga kelihatan ya artinya ya. Betul. Jadi nanti kita bisa lihat data itu diakses oleh handphone, banyak lebih handphone atau banyak lebih dari laptop, atau mungkin kita bisa lihat ternyata data ini banyak diakses oleh anak muda nih umur 20 sampai 25 atau orang kantoran mungkin yang 25 sampai 25 ke atas. Nah, itu kita bisa collect itu semua data. Tapi kalau data cuma hanya disimpan saja, itu kan tidak ada ya value apa-apa. Seperti itu. Betul, tidak menjadi sebuah informasi ya. Bahkan kayak Dekakorn di Indonesia seperti Gojek gitu ya. Mereka sudah ada di data led, dan untuk mereka menganalisa market, mereka punya tim bisnis analis yang memang hebat-hebat, dan mereka lakukan eksperimen untuk menghadirkan sebuah bisnis analisa gitu ya. Betul. Nah, lanjut lagi Bro Rani, sorry gue potong. Apabila ada kebutuhan dari Sobat Berkawan bisa kontak langsung ke BRK langsung seperti itu. Ngelihatnya DevOps ini menjadi satu hal yang penting ya. Jadi udah kayak dokter nih, Bro Niko di data center. Kita jadi user ya kayak pasien, tapi kita udah punya dokter yang jagain gitu.